Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Good morning all students. Ya, sugeng enjang semuanya. Oke, ketemu lagi dengan Ustadz Slamet di sini ya teman-teman ya. Ya, Ustadz akan menjelaskan untuk materi kelas 6 ya. Ini bukunya Usarum ya, tapi materi kelas 6 semester 1. Mara Ustadz yang jelaskan kenapa? Karena banyak yang masih bingung materi ini. Jadi biar untuk mempermudah saja kalian untuk memahami materi ini, di unit 2 ini atau bab kedua ini kita akan belajar tentang permission. Nah, permission itu apa? Permission itu mengungkapkan kalimat perizinan atau permohonan atau permintaan. Ini loh ya, permohonan atau perizinan atau permintaan. Oke, teman-teman, terkadang kita menggunakan bahasa Inggris itu secara langsung ketika kita bercakap-cakap atau secara langsung ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu, ya kan? Jadi bahasa Inggris itu tidak cuma secara teori, tapi juga kita menggunakan secara langsung dalam percakapan sehari-hari. Ya. Nah, kalau mungkin di daerah kita ini di sini kita terbiasa menggunakan bahasa Jawa ya, bahasa Jawa untuk percakapan. Nah, tapi berhubungan dengan pelajaran kita akan belajar bagaimana cara kita meminta izin atau bagaimana cara kita untuk meminta tolong seperti itu atau permohonan kepada orang lain. Oke, di sini di halaman 11 ini sudah terlihat cara minta izin. Kita bisa menggunakan kata may I, bolehkah saya, atau can I, dapatkah saya. Masih berhubungan dengan materi yang kita di unit 1 ya, di unit 1. Kalau kemarin kita tentang habit ya, unit 1 tentang habitual action kemarin itu. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kalimat-kalimat dalam bentuk present tense itu langsung dalam permintaan atau dalam permohonan. Ya, kita bisa menggunakan kata may I atau can I. May I itu artinya bolehkah saya, kalau can I dapatkah saya. Terus tanggapannya nanti of course you may, kalau depannya may menggunakan may. Ya, kalau depannya menggunakan can, jawabnya menggunakan can. Ya. Contoh kalimatnya di sini. May I borrow your book? May I borrow your book? Bolehkah saya meminjam bukumu? Nah, ini contoh kalimatnya ya, begitu ya. Nah, kalau ada orang yang bertanya menggunakan kata may, ya, may I menggunakan may, berarti jawabnya itu juga seperti ini. Of course you may, kalau boleh. Ya, of course you may, kalau boleh loh ya. Kalau tidak ya, no you may not. Gitu ya. Nah, contohnya begitu. Contoh kedua, may I go to the toilet, sir? Bolehkah saya pergi ke kamar kecil, Pak? Nah, kalau kita apa? Kula badhe toyan, nah, ini itu kalau bahasa Jawa nih. Kalau bahasa Inggrisnya may I go to the toilet, sir? Kalau perempuan ya may I go to the toilet, madam? Bolehkah saya ke kamar kecil ya, toilet itu kamar kecil atau ya kalau kita menyebutnya kadang-kadang WC gitu ya. Nah, kalau menggunakan can, contohnya kalimat ini, can I do this homework in the library? Dapatkah saya mengerjakan PR ini di perpustakaan? Dapatkah? Minta izin. Umpamanya kalian mengunjungi sebuah perpustakaan, kemudian mau mengerjakan tugas kalian di sana, minta izin sama petugas perpustakaannya, seperti itu. Contoh lagi kalimat, can I watch television now? Bolehkah saya menonton TV sekarang? Dapatkah saya menonton TV sekarang? Nah, ini contoh kalimat permohonan izin atau perizinan. Nah, sekarang cara bertanya dan tanggapan. Can you, dapatkah Anda? Kalau tadi may I sama can I, kalau ini can you, kalau could you. Sama ya.
Can you? Jawabnya itu yes I can atau sure I can. Yes I could, kalau punya could. Kalau depannya can, jawabannya menggunakan can. Pertanyaan menggunakan could, jawabnya menggunakan could. Ya. Oke, kita lanjut dulu, nanti bisa dihafalkan lagi teman-teman untuk pembahasannya. Can you sit here please? Can you sit here please? Dapatkah kamu duduk di sini? Ya. Could you play football? Dapatkah kamu bermain sepak bola? Could you read this text? Dapatkah kamu membaca bacaan ini? Ini seolah-olah kalimat tanya, tetapi sebenarnya bukan kalimat pertanyaan, tapi ini adalah sebuah permintaan atau permohonan. Jadi meminta dengan cara bertanya seperti itu. Kalau kita kadang-kadang gini, kita mau minta tolong seseorang kan, pamannya siapa ya? Pamannya Mas Alifian. Mau minta tolong sama Mas Fardan. Mas Fardan, apakah aku bisa minta tolong? Itu kan dia bertanya, apakah aku bisa minta tolong? Itu pertanyaan. Ya, Mas Fardan bilang, ya bisa. Ada apa ya Mas Alif? Itu contohnya seperti itu ya. Jadi kita meminta tolong tapi dengan cara bertanya. Sama dengan ini tadi, kita meminta izin. Can I go to the toilet? Bolehkah atau dapatkah saya pergi ke toilet? Seperti itu. Kata can I itu sebenarnya bukan bertanya, tapi itu seperti permohonan izin. Itu ya. Nah, terus ini permintaan atau permohonan menggunakan will atau will not. Will you? Jawabnya menggunakan will. Ya, ingat ya. Would you? Jawabnya menggunakan would. Ya. Oke, contohnya ini, will you join? Ini salah nih, harusnya bukan join with us ini. Will you join us, harusnya gitu. Ini salah ya teman-teman ya, jangan pakai join with us, salah ini. Ini bukunya salah. Will you join us? Bersediakah kamu bergabung dengan kami? Would you open the door? Bersediakah kamu membukakan pintu itu? Would you help me please? Bersediakah kamu atau Anda menolong saya? Ini kalimat permohonan. Catatan penggunaan could you dan would you lebih sopan daripada penggunaan can you dan will you. Ya, kalau kita ingin memohon atau minta izin itu lebih sopan menggunakan could you daripada menggunakan can you. Lebih sopan menggunakan would you daripada will you, gitu ya. Paham ya? Jadi kalau pamannya ingin ke kamar kecil, lebih baik menggunakan yang lebih sopan, yaitu menggunakan could you atau would you. Kalau kita ingin memohon izin atau memohon ada permintaan yang ingin kita sampaikan, gunakan could you atau would you. Oke, sekarang di sini. Could, would, may bisa digunakan dalam suasana formal. Formal itu apa? Suasana yang resmi. Umpamanya ada pertemuan-pertemuan kenegaraan seperti itu, atau mungkin dalam rapat-rapat penting, ya rapat-rapat desa itu seperti itu. Umpamanya dalam rapat-rapat lembaga negara, ya, atau mungkin rapat RW, rapat RT itu juga bisa menggunakan could you, would sama may. Sedangkan gunakan can, may sama will biasa digunakan dalam suasana informal. Ya, informal itu berarti tidak resmi. Biasanya untuk ketika kita menggunakannya dengan teman-teman sejawat, teman-teman seprofesi, teman-teman sekelas, teman-teman seangkatan, teman-teman main di rumah. Nah, itu menggunakan kata tadi can, may atau will. Tapi kalau acara-acara resmi lebih baiknya menggunakan yang ini, could, would atau may. Ya, please, ini ya, please. Ungkapan itu digunakan dalam suasana yang lebih membutuhkan, ya. Berarti kata please itu kita benar-benar membutuhkan dia, kita benar-benar sangat membutuhkan pertolongan dia, ya. Jadi seperti itu. Tak ulangi lagi dulu ya teman-teman, tak jelasin lewat
tulisan ya. Ustadz menggunakan kertas di sini ya. Jadi teman-teman, ketika kita meminta tolong kepada orang lain, kita bisa menggunakan can atau may. Contohnya apa? Can I borrow your book? Tulisannya nyambung-nyambung ya. Atau may I borrow your book? Nah, kalau kalimat depannya menggunakan can, nanti jawabnya bisa menggunakan can. Yes, you. Untuk tekan ya. Maaf, di sini aja ya teman-teman ya. Ya, jawaban untuk ini ya. Ini ya. Kalau ya, yes, you can. Kalau tidak, no, you cannot. Kalau yang ini may gimana? Depan juga menggunakan may. Sorry. Yes, you may. Kalau tidak ya no, you may not. Ya, intinya seperti itu. Kalau dia kalimatnya itu depannya menggunakan can, ya jawabnya juga menggunakan can. Kalau may menggunakan may, itu ya, bedanya di situ. Kalau would you like, nanti jawabnya menggunakan juga would. Kalau could juga sama menggunakan could. Nah, bedanya can sama could gimana penggunaannya? Kalau can biasanya digunakan untuk teman sejawat atau teman yang sebaya gitu, konco kental gitu kan. Kayak teh kental, apa piye, pokoknya teman-teman yang akrab itu bisa menggunakan can. Tapi kalau acara-acara resmi jangan menggunakan can, gunakan yang lebih sopan yaitu could. Ya, could. Ya, bacanya bukan could loh, bacanya could. Ingat ya, bacanya could bukan could. Terus kalau pamannya menggunakan may, boleh di suasana formal dan informal boleh. Tapi yang ada lagi yang lebih sopan yaitu menggunakan would. Would itu untuk suasana yang formal resmi. Sedangkan untuk suasana yang informal bisa menggunakan will. Ya, sama ya. Seperti itu ya. Nah, kalau tadi ada kalimat ini tadi Sarum baru aja nyebut tadi. Would you marry me? Nah, itu would you marry me itu artinya bersediakah kamu menikah denganku? Gitu. Would you? Menggunakannya bukan will you tapi would. Suatu ungkapan permohonan yang tulus seperti itu, menggunakan would. Would you please help me? Would you please help me? Nah, kalau udah ada kata would you please itu permohonan yang sangat memohon sekali. Karena kita memang butuh bantuannya dia. Would you please help me to give this to your friends? Ya, seperti itu. Jadi penggunaan permohonan, permintaan tolong seperti itu kita usahakan menggunakan kalimat-kalimat yang sopan dan baik. Oke teman-teman, itu dulu untuk materinya. Nanti untuk tugasnya bisa oleh guru-guru kalian ya, guru kelas kalian. Ustaz mohon maaf, cuma bisa menjelaskan seperti ini dulu. Apabila nanti ada kesulitan untuk materi unit 2 ini, boleh langsung nanti bertanya ya lewat WA atau mungkin lewat SMS. Tapi kalau SMS sekarang jarang dibales ya, karena apa? Jarang punya pulsa, punya kuota. Oke, gitu ya. Tetap semangat belajarnya. Untuk hari ini kita sudah belajar tentang promotion.
Silakan nanti dibaca lagi bukunya. Kalau masih bingung nanti boleh bertanya ke Ustadz atau mungkin ke yang lebih memahami tentang bahasa Inggris. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.